Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Jalan Goyang bagian 2 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut. Keceritaannya. Jalan Goyang. Air terjun Magelangan adalah sebuah tempat yang dianjurkan Abah Kuwir untuk Ahmad bertapa ilmu jalan goyang. Lokasi air terjun Magelangan sangat jauh, terisolasi dari jangkauan manusia. Sebenarnya, dari segi wilayah, air terjun Magelangan masih bagian dari kampung Situgede. Namun, karena jaraknya yang jauh, membuat warga kampung tidak mau mengunjungi air terjun itu. Terlebih, banyak mitos yang beredar kalau air terjun Magelangan sangat angker. Di sana ada kerajaan jin, buaya putih, harimau besar, dan ular berkepala manusia. Setelah mendapat informasi dari warga kampung Situgede, Ahmad minta diantar Tatang menuju air terjun Magelangan. Tapi, Tatang hanya sanggup mengantarnya sampai Sungai Ciliman saja karena jaraknya yang sangat jauh. Sudah beberapa kali Tatang membujuk temannya agar membatalkan niatnya untuk bertapa di air terjun karena hal itu sangat berbahaya. Namun Ahmad tetap bersikeras untuk bertapa demi Mila. Gue cuma bisa nganterin lu sampai sini, Mat. Tatang menyentuh pundak Ahmad. Gak apa-apa, Tang. Thanks banget udah nemenin gue. Lu udah bawa 10 power bank kan? Tanya Tatang. Udah, Tang. Ingat ya, kalau ada apa-apa, lu langsung telepon gue. Nanti gue bawa orang buat bantu lu. Sip, Tang. Mereka berpisah. Ahmad menggendong tas ransel yang berisi jas hujan, pisau, power bank, beberapa pasang pakaian, dan senter. Ahmad menyusuri Sungai Ciliman yang airnya jernih. Sejauh mata memandang, di sekelilingnya hanya ada hamparan sawah dan saung-saung milik petani. Sepatu yang ia gunakan penuh oleh bercak lumpur karena medannya ia tempuh sangat becek. Kata warga, Ahmad harus menyusuri Sungai Ciliman sampai ke hulu. Dan satu lagi, kata warga kampung, kalau di perjalanan ada yang manggil atau ngikutin dari belakang, jangan pernah nengok. Kalau Ahmad nengok, dia bisa mati. Sudah banyak cerita yang beredar kalau Sungai Ciliman itu banyak setannya. Hari semakin sore, kabut yang berasal dari perbukitan mulai menyelimuti jalan setapak yang Ahmad lintasi. Aliran sungai terlihat membentang sangat panjang di hadapan Ahmad. Ia berhenti merogoh senter dari tas hitamnya. Beberapa kali Ahmad membenturkan senter itu ke telapak tangannya karena senter itu tidak mau menyala. Setelah dibenturkan beberapa kali, akhirnya senter itu menyala. Ahmad kembali melanjutkan perjalanan. Langit semakin menguning, kabut semakin tebal, angin berembus tipis, tapi sangat dingin. Ahmad, tiba-tiba dari belakangnya, ia mendengar suara Mila memanggil namanya. Ahmad berhenti. Ia ingat kata warga kampung Situgede, jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang memanggil, sebab itu pasti setan. Ahmad mau kemana? Jelas, itu suara Mila. Ia kembali melanjutkan langkahnya. Ia berusaha sekuat hati agar tidak menoleh ke belakang. Kemudian, ia mendengar suara langkah kaki mengikutinya dari belakang. Tapi Ahmad tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Parfum Mila menguar tiba-tiba. Ahmad sangat kenal aroma parfum mahal itu. Namun, ia yakin yang mengikutinya di belakang bukanlah Mila. Ahmad, main yuk, ajak suara yang menyerupai Mila
sambil terus mengikuti dari belakang. Namun, ia tetap tidak menoleh dan malah mempercepat langkahnya. Perjalanan masih jauh, sangat jauh. Ahmad terus diikuti sosok yang menyerupai Mila. Dan tepat di atas kepala Ahmad, melayang sesosok kuntilanak mengikutinya. Ahmad tahu itu, tapi pandangannya tetap lurus ke depan. Dia tidak mau mati di sini. Godaan setan tidak sampai di situ. Ada hal yang lebih aneh lagi di hadapan Ahmad. Ia melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang berdiri menghadap sungai. Sosok itu mengenakan baju yang sama persis dengan yang digunakan oleh Ahmad. Seketika, Ahmad tertunduk saat melewati sosok itu. Suara jangkrik bersahutan dengan suara katak. Ahmad mempercepat langkahnya. Ia melirik jam tangan. Sudah jam 11 malam. Langkahnya tidak boleh berhenti, karena sosok wanita yang menyerupai Mila terus mengikutinya dari belakang. Ia bahkan dapat mendengar dengan jelas gemercik langkah kaki menginjak tanah becek. Tidak sekalipun Ahmad menoleh ke belakang. Pandangannya tetap lurus ke depan. Sudah tidak ada persawahan. Sejauh mata memandang, hanya hamparan rumput ilalang yang rimbun dan lebat. Tidak ada lagi jalan setapak. Kedua kakinya menerjang-nerjang rumput liar. Ia terus mengikuti sungai agar sampai ke hulu. Dari kejauhan, ia mendengar suara gemuruh air terjun. Segera, Ahmad berlari kecil menghampiri air terjun itu. Ia mendongak, memperhatikan air terjun yang menjulang tinggi. Cahaya senter disorotkan pada air terjun itu. Gemuruh airnya terdengar sangat deras. Baju Ahmad basah kuyup, terkena cipratan air terjun. Di atas sebuah batu, Ahmad duduk sila. Mantra jalan goyang yang diberikan Abah Kudir sudah ia hafal di luar kepala. Kedua tangannya bersedekap di perut. Kepalanya mendongak ke atas air terjun. Bibirnya melafalkan mantra jalan goyang sambil membayangkan wajah Mila. Sepanjang hari, sepanjang malam, Ahmad bertapa tanpa minum dan makan di bawah air terjun itu. Ia digoda oleh setan penghuni air terjun. Terkadang, selama bertapa, ada yang meniup kupingnya. Ada yang memanggil namanya. Suara itu mirip Tatang. Dan terkadang, ada juga yang mirip dengan Mila. Tapi, Ahmad tahan dari godaan itu. Ia tetap fokus merapalkan mantra jalan goyang sambil membayangkan wajah pujaannya. Hingga tepat di hari terakhir Ahmad bertapa, ia membuka matanya. Seorang wanita berparas amat cantik, mengenakan pakaian adat Bali, muncul dari balik air terjun. "Pulanglah, tapamu kuterima," kata wanita itu sambil tersenyum. "Apa yang harus aku lakukan, Nyai?" Tubuh Ahmad semakin kurus setelah bertapa selama 4 hari tanpa makan dan minum. Dadanya lemas, kedua matanya sayu, suaranya serak. "Taburkan air yang diberikan Abah Kuir di belakang rumah Mila, lalu baca mantra jalan goyang, tiupkan ke rumahnya." Ahmad tertunduk. Ia memperlihatkan rasa hormat yang amat tinggi pada sosok gaib di hadapannya. "Baik, terima kasih, Nyai." Kemudian, wanita itu menghilang kembali. Pertapannya sudah selesai. Sekarang, Ahmad sangat lapar dan haus. Bergegas, ia lompat dari atas batu, menceburkan diri ke dalam air. Ia minum air itu sepuasnya. Saat menyelam, ia melihat sekelompok ikan mas yang sedang berenang santai di dekat bebatuan. Dengan mudah saja, Ahmad dapat menangkap ikan itu, lalu memakannya mentah-mentah. Malam itu, Mila duduk di tepi tempat tidurnya. Ia sedang memilih-milih gaun untuk pernikahannya yang akan digelar sebentar lagi. Buka katalog gaun pernikahan, ia amati lembar demi lembar. Sesekali, bibirnya yang tipis tersenyum. Kagum melihat gaun yang mewah
dan indah. Beberapa saat kemudian, smartphone-nya berbunyi. Ternyata dari Agus, calon suaminya. Iya sayang, sapa Mila. Gimana? Udah ketemu gaun yang kamu suka? Belum, aku bingung milihnya. Semuanya bagus banget. Kamu emang sukanya warna apa? Tanya Agus. Mila kembali membuka lembaran katalog gaun. Biru sih, jawab Mila. Itu bagus juga, cocok sama kamu. Saat Mila sedang membuka lembaran katalog, sontak saja punggungnya seperti ada yang menendang dari belakang. Tubuhnya terpental ke lantai. Ia tidak bisa berteriak saking sesaknya. Hentaman dari punggungnya sangat terasa sampai ke dada. Ia tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Ingin sekali ia berteriak minta tolong, tapi lidahnya keluh. Tidak sepatah kata pun dapat ia ucapkan. Sementara itu, di belakang rumah Mila, Ahmad sudah menaburkan air pemberian Abah Kuir. Bibirnya bergetar melafalkan mantra jalan goyang. Turu ing meneng, ayo turu lan ojo sioko. Nganti sampean tresno karo aku. Iblis nderek sampean, lan joko atimu kanggo aku. Iki ilmuku, si jalan goyang. Ahmad meniupkannya ke arah rumah Mila. Seketika, Mila berteriak kesakitan. Matanya melotot ke atas. Kedua tangannya memegangi leher, seolah sedang tercekik sesuatu. Kakinya bergerak-gerak, tidak karuan. Suara Agus di handphone terdengar panik memanggil-manggil nama Mila. Saat kedua orang tua menghampiri Mila, wanita cantik itu sudah pingsan. Tubuhnya lunglai, seperti habis disiksa. Semenjak kejadian aneh beberapa hari lalu, sikap Mila berubah. Ia menjadi sangat pendiam, sering melamun sendiri, dan jarang mau makan. Kedua orang tuanya sudah membawa Mila ke dokter. Tapi setelah diperiksa, Mila dalam keadaan baik-baik saja. Dokter hanya memberinya vitamin penambah nafsu makan. Pada ibunya, Mila bercerita kalau ia pernah bermimpi didatangi perempuan cantik berpakaian adat Bali. Mila dibawa oleh perempuan itu ke sebuah air terjun yang sangat tinggi. Kemudian disuguhkan berbagai macam makanan enak. Wanita itu sangat ramah dan murah senyum. Bukan hanya sekali mimpi itu datang dalam tidur Mila. Sudah 3 kali Mila bermimpi hal yang sama. Setiap menjelang maghrib, tubuh Mila mendadak panas dingin. Wajahnya pucat, keringat bercucuran dari tubuhnya. Setiap tidur, ia juga sering mengigau. Pernah suatu ketika, ibunya mendengar Mila mengigau dengan memanggil-manggil nama Ahmad. Bila sudah seperti itu, Satirah, ibu Mila, pasti membangunkan anaknya. Sekitar jam 2 pagi, Satirah terbangun karena mendengar suara Mila sedang bernyanyi. Ia membangunkan suaminya. Sayangnya, lelaki itu susah sekali dibangunkan. Beranjaklah Satirah dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamar Mila. Pintu kamar Mila tidak dikunci, bahkan terbuka sedikit, sehingga Satirah bisa mengintip dari celah pintu. Satirah melihat Mila sedang duduk menghadap ke jendela. Juga ada seorang wanita berpakaian adat Bali sedang menyisiri rambut Mila. Satirah terkejut melihatnya. Ia menutup mulut dengan telapak tangan. Kemudian berlari kembali ke kamarnya untuk membangunkan suami. "Pah, bangun, Pah." Ia mengguncangkan tubuh suaminya. Masih dalam keadaan mengantuk, Arman, suami Satirah, bangun sambil memicingkan mata. "Ada apa sih, Mah?" "Ada orang asing di kamar Mila." "Hah, jangan-jangan maling." Arman terkejut mendengar perkataan istrinya. "Gak tahu, Pak, tapi ini perempuan pakai kebaya gitu, lagi nyisirin rambut anak kita."
perlahan, mereka berdua menuju kamar Mila. Tapi, saat mereka cek, pintu kamar Mila terkunci. Tidak ada lagi suara Mila bernyanyi. Karena penasaran, Parman mengetuk pintu kamar anaknya. "Mila, nak," panggil Parman. "Iya, Pak," jawabnya dari dalam kamar. Suaranya parau, terdengar seperti masih mengantuk. Pintu kamar dibuka perlahan. Muncullah Mila dengan wajah kantuk dan rambut acak-acakan, seperti baru bangun tidur. Parman dan Satira masuk ke dalam kamar, memeriksa seluruh ruangan, termasuk kolong ranjang dan lemari pakaian. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Mila. "Tadi mamahmu ngeliat ada perempuan asing di kamarmu," jelas Parman. "Iya, nak. Tadi ada perempuan lagi nyisirin rambut kamu." "Gak ada kok, Mah. Mila dari tadi tidur." "Kamu salah lihat kali, Mah." "Ya udah, tidur lagi aja, nak," kata Parman. Satira bingung, padahal ia melihat sendiri dengan jelas kalau ada perempuan di dalam kamar Mila. Beberapa hari kemudian, pernikahan Mila digelar. Sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan menjadi tempat resepsi pernikahan Mila. Dekorasi ballroom sangat indah dan megah, bernuansa adat Jawa. Tamu berpakaian batik memadati ruangan. Tidak sabar ingin menyaksikan ijab kabul dari mempelai pria. Wedding orkestra sudah siap menyanyikan lagu-lagu romantis pernikahan. Cahaya lampu gemerlap menghiasi ruangan. Juga bunga warna-warni ditata rapi menghiasi panggung pengantin. Pernikahan yang sangat mewah dan megah itu menghabiskan biaya ratusan juta. Maklum, Agus adalah seorang pengusaha sukses. Jadi, dia ingin pesta pernikahannya digelar semegah mungkin. Musik orkestra dimainkan. Suara saksofon melengking-lengking terdengar syahdu. Seorang vokalis wanita menyanyikan lagu Celine Dion, "Because You Love Me." Datanglah Mila mengenakan gaun pengantin berwarna putih, berjalan anggul sambil tersenyum, didampingi ayah dan ibunya. Sedangkan di belakangnya, para wanita cantik berpakaian putih mengawal sambil membawa bunga. Juga ada 3 anak kecil yang imut ikut mengawal Mira dari belakang. Gaun pengantin Mila tergerai ke lantai, memanjang hingga 2 meter. Aku sudah menunggunya di meja ijab kabul. Ia terkesima melihat kecantikan Mila. Alunan musik berhenti saat Mila duduk di sebelah Agus. Seorang penghulu tersenyum ramah kepada kedua mempelai. Penghulu bertanya pada bapak Mila, apakah bersedia kalau ia diwakilkan untuk menikahkan Mila. Parman mengangguk. "Sudah siap, Nak Agus?" "Iya, Pak." Sebuah mikrofon didekatkan ke penghulu. Tangan Agus dijabat erat. "Wahai Agus bin Darmain, aku nikahkan dan kawinkan engkau kepada Mila binti Parman dengan emas kawin 30 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai." "Saya terima nikah dan kawinnya Mila binti Parman dengan emas kawin." Tiba-tiba Mila berteriak kencang. Suasana berubah menjadi mencekam. Kedua tangannya memegangi kepala. Bola matanya putih semua. Semua orang dalam ruangan panik melihat Mila mengamuk. Gaun pengantinnya acak-acakan. Make up-nya pudar. 2 orang memegangi lengan Mila. Tapi semuanya terpental. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja tubuh Mila sangat kuat dan tidak bisa ditahan oleh siapapun. Ia bakal menyerang penghulu hingga pipi penghulu berdarah karena dicakar kuku Mila. "Batalkan pernikahan ini!" teriak Mila sambil terus mencakar wajah penghulu. Ia meraih sebuah vas bunga dan membenturkannya tepat di kepala penghulu. Darah segar seketika mengucur dari kepalanya. Semua orang berteriak panik, lalu berhambur keluar ruangan. Bapak penghulu
berkapar pingsan akibat benturan itu. Mila mendongak, lalu menuju ke atas. Tepat di ujung ruangan, terlihat sesosok wanita melayang di atas sambil tersenyum ke arah Mila. Wanita itu mengenakan pakaian adat Bali. Semua orang ketakutan melihat penampakan sosok makhluk itu di siang bolong. Pernikahan yang tadinya hikmat kini berubah menjadi mencekam. Semua tamu kabur ketakutan. Sementara penghulu terkapar berlumur darah. Setelah mengamuk, Mila dibawa ke rumah sakit. Selama 3 hari, ia tidak sadarkan diri. Ketika sadar, ia bersikeras ingin pernikahannya dibatalkan. Alasannya sederhana, ia tidak lagi mencintai Agus. Walau pihak keluarga sudah membujuk Mila habis-habisan, tapi keputusan Mila sudah bulat kalau ia tidak mau pernikahannya dilanjutkan. Semenjak kejadian mencekam di acara pernikahannya, Mila jatuh sakit. Sudah 2 minggu ia dirawat. Badannya semakin kurus. Ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Di minggu ketiga Mila sakit, ia mengigau dan memanggil-manggil nama Ahmad. Saat bangun, Mila menangis ingin dijenguk oleh lelaki bernama Ahmad. Kedua orang tuanya bingung lantaran tidak tahu siapa lelaki itu. Mila minta diambilkan smartphone-nya. Kemudian dia mengirim direct message pada Ahmad, mengabarkan kalau dia sedang sakit. Di kampung, Ahmad sedang bersantai sambil memakan pisang goreng hangat di beranda rumahnya. Seekor burung kacer yang dipajang di depan rumahnya berkicau merdu. Sesekali Ahmad bersiul menimpali kicauan burungnya. Asia, ibu Ahmad, muncul dari dalam rumah sambil membawakan sebotol air dingin dan menyuguhkannya pada Ahmad. Kalau kamu di rumah terus, ibu nyaman nak. Jadi ada yang nemenin ibu setiap hari. Bapak kan udah gak ada, dan kamu anak ibu satu-satunya. Saran ibu sih, cari kerjaan di kampung aja. Asia duduk di samping Ahmad. Aku kerja apa ya bu? Petani aja nak. Sawah dan ladang warisan di yang bapakmu kan banyak. Selama ini, yang ngurus orang lain aja. Barangkali kalau kamu yang urus, hasilnya akan lebih bagus. Asia tersenyum pada anaknya. Ahmad mengangguk. Ia meraih smartphone-nya. Iseng saja membuka sosial media. Sontak kedua matanya membelalak. Hatinya sangat bahagia karena mendapat pesan dari Mila. Aku nggak jadi bertani bu. Kenapa? Aku mau kawin aja. Ahmad memeluk ibunya sambil bersorak bahagia. Besok aku ke Jakarta. Ngapain? Jenguk calon istriku. Walah, kamu gak pernah cerita ke ibu kalau punya pacar. Doakan ya bu. Wajah Ahmad berbinar sambil memegangi kedua tangan ibunya. Besoknya, pagi sekali, Ahmad berangkat dari rumahnya. Ia tidak sabar ingin bertemu dengan Mila. Ilmu jalan goyang memang sangat ampuh. Ahmad tak menyangka kalau Mila mengirim pesan padanya. Seperti biasa, Ahmad membawa bunga yang ia petik sendiri dari kebunnya. Berharap kali ini Mila mau menerima bunga itu dengan senang hati. Sampainya di rumah sakit, Mila sangat bahagia melihat kedatangan Ahmad. Seperti anak kecil yang baru dibelikan mainan kesayangan. Bunga yang dibawa Ahmad diterima dengan baik oleh Mila. Bahkan, bunga itu tidak lepas dari pelukannya. Tatapan Mila pada Ahmad sekarang berubah menjadi tatapan kasmaran. Ahmad gugup dibuatnya. Mila tidak mau ditinggal. Ia meminta Ahmad menemaninya sampai sembuh. Lebih gila lagi, tiba-tiba Mila melontarkan perkataan yang mengejutkan. Kalau aku udah sembuh,
nikahin aku ya. Bapak dan Ibu Mila terkejut. Arman curiga kalau anaknya kena pelet. Maka ia meminta Ahmad untuk bicara empat mata di luar. Bajingan, kau apakan anakku, ha? Arman menggenggam kerah baju Ahmad. Tidak aku apa-apakan, Pak. Alah, mustahil. Pasti mbok pelet kan? Kau tahu, pernikahannya batal. Dan tiba-tiba dia ngajak kamu nikah. Ini pasti kamu pelet. Sumpah, aku bahkan gak tahu apa itu pelet, Pak. Aku hanya teman kerjanya Mila. Tiba-tiba istrinya memanggil. Semua orang di ruangan itu terheran-heran melihat tingkah Mila. Ia memeluk bunga pemberian Ahmad sambil bernyanyi tak karuan. Sesekali tertawa seperti orang gila. Dan cerita tentang jalan goyang pun bersambung. Kayaknya masih penasaran dan ceritanya, jangan lupa tonton jalan goyang di part selanjutnya.